Oke, silakan ya Kak. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak, selamat pagi Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau datang bersama-sama kembali Tuhan. Bawa korban syukur kami, mengucap syukur buat hari yang baru. Kesempatan yang baru, anugerah yang baru Tuhan, yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang rindu, kami rindu menghampiri tatamu yang kudus pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Aba, Bapa, Aba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba, Bapa. Ku mengasihimu, Aba, Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba, Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu.
dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu, jadikan hamba setia kepadamu. Aku milikmu Tuhan, aku anakmu Bapa, bersyukur buat anugerah-Mu Yesus, terima kasih. Rindu lebih lagi Tuhan, dalam pribadi-Mu Bapa. Yesus, Yesus Tuhan.
kami jadi anak-Mu. Kau layakkan kami memanggil-Mu Aba, satu panggilan yang begitu dekat. Kau Bapakku, ya Aba Bapa. Kami anak-Mu, ya Aba Bapa. Terima kasih Bapa, Kau yang mengenal setiap kami. Sungguh tidak ada yang terselubung di hadapan-Mu Tuhan. Kau mengenal kami, dan Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi tujuan hidup kami. Diserahkan terus hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Kau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
Amin. Ya. Langsung ya Pak Heri. Ya, silakan terima Pak. kasih. Terima kasih Yoke yang sudah memimpin kita di dalam pujian penyembahan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita sampai ke pasal 32 dari 2 Tawari yang menceritakan kisah terakhir dari Raja Hizkiah ya. Nanti ada 3 perikop. Yang pertama berbicara bagaimana Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur, oleh Sanherib.
dan bagaimana yang kedua Yerusalem luput dari tangannya Raja Asyur, dan tahun-tahun terakhir tentang pemerintahan daripada Raja Hizkia. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang pertama. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air? Kalau mereka datang, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia, Raja Yehuda, dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa di negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Ayat 16. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, bagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota itu. Maka mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Jadi dari perikop ini kita bisa lihat bagaimana kerajaan Yehuda ya dalam kesulitan yang besar karena eh, mereka akan diserang oleh kekuatan besar yaitu Raja Asyur, eh, dan itu menimbulkan ketakutan di tengah-tengah rakyat Yehuda. Ya. Nah, maka Hizkia menguatkan mereka
ya, menguatkan rakyatnya, panglima-panglimanya dengan mengatakan, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya, janganlah takut dan jangan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia, ya, dan seterusnya. Hizkia mencoba menguatkan rakyatnya, menguatkan prajuritnya, menguatkan panglimanya, dan memang terbukti setelah Hizkia menguatkan mereka dengan kata-kata yang positif, ya, mengingatkan mereka siapa mereka sesungguhnya, akhirnya mereka mendapatkan rasa percaya diri lagi, tidak takut dan siap untuk menghadapi Raja Asyur, ya. Tetapi di lain pihak kita bisa melihat di sini bagaimana Raja Asyur juga melancarkan strategi perang apa ini namanya, perang mental, ya. Dan dia berusaha untuk merontokkan mental rakyat Yehuda dengan mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa percuma mengikuti Raja Yehuda dan percuma mengandalkan Allahnya Hizkia, ya, karena terbukti dari pengalaman sejarah bahwa tidak ada satupun kerajaan yang bisa melawan Raja Asyur dan semuanya dikalahkan, dan itu berkali-kali disampaikan oleh utusan Raja Asyur kepada rakyat Yehuda, ya. Jadi nampak sekali di sini ada perang mental, ya, dan kita nanti tentu bisa belajar, ya, bagaimana peperangan di dalam pikiran kita, hal yang positif dan hal yang negatif, ya. Bagaimana kita bisa menang terhadap hal tersebut, ya. Saya akan teruskan di perikop yang berikutnya, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Hizkia setelah mendengar apa namanya ancaman atau celotehan daripada utusan Raja Asyur, ya, apa yang dilakukan oleh Hizkia. Ayat 20, Yerusalem luput dari tangan Sanherib, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Itu yang dilakukan oleh Hizkia dan Nabi Yesaya, ya. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu dia diagungkan oleh semua bangsa, ya. Jadi di tengah ancaman Raja Asyur, maka setelah Hizkia memberikan kata-kata yang semangat, kata-kata yang positif kepada rakyatnya, kepada prajurit dan kepada panglimanya, ya, maka yang dia lakukan adalah dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan kita melihat hasilnya bagaimana Tuhan campur tangan dengan mengirimkan malaikatnya untuk mengalahkan semua prajurit dan pahlawan-pahlawannya Asyur. Bahkan Raja Asyur sendiri dikalahkan, terbunuh, ya. Perikop yang terakhir, tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia, ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba.
Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, jadi sekali lagi ya, ketika Yehuda mengalami kesulitan karena akan diserang oleh Raja Asyur, ya, Hizkia mencoba untuk menguatkan, meneguhkan, ya, dan ketika diancam dengan ancaman-ancaman perang mental, ya, Hizkia mengambil tindakan bersama Nabi Yesaya untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan secara ajaib Tuhan sendiri yang berperang dan mengirim malaikatnya untuk mengalahkan prajurit dan pahlawan-pahlawannya Asyur, ya. Dan Hizkia mengalami kemenangan besar dengan mengalahkan kerajaan Asyur pada waktu itu. Tetapi kita melihat, ya, ada kemungkinan karena dia diagung-agungkan karena kemenangan besar itu, ya, dia menjadi sedikit agak sombong di akhir-akhir pemerintahannya, ya. Tetapi kita bisa belajar dan melihat bagaimana dengan cepat Hizkia sadar, ya. Ketika dia sadar, dia kembali kepada Tuhan, meminta ampun, dan Tuhan memulihkan negeri mereka, memulihkan keadaan Hizkia, sehingga tidak seperti raja-raja sebelumnya yang tidak finishing well, ya, walaupun Hizkia pernah salah, pernah gagal, ya, tapi akhirnya dia kembali kepada Tuhan dengan cepat dan Tuhan memulihkan, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah dari perikop dari pasal 32 ini, ya. Yang pertama yang saya kesan yang timbul adalah bahwa akhir-akhir ini tentu, ya, ada banyak mungkin peperangan di dalam pemikiran-pemikiran kita, ya. Ada banyak suara-suara luar, suara-suara dunia ini yang bisa menimbulkan ketakutan, ya, menimbulkan kekhawatiran, yang bisa menimbulkan kebingungan di dalam diri kita, ya. Tapi satu hal, ya, tentu kita harus mengenal suara kebenaran itu sendiri, gitu. Bagaimana caranya, ya? Tentu kita ingat prinsipnya adalah kalau domba itu mengenal suara gembalanya, ya. Nah, domba yang mengenal suara gembalanya tentu tidak akan pernah gampang tertipu, ya, gampang disesatkan, ya. Oleh karena itu sekali lagi, ya, seperti yang berkali-kali diingatkan oleh Pak Heri kepada kita, ya, 4M itulah rahasianya, ya. Bagaimana kita harus dengan disiplin dan dengan tekun, ya, untuk membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan dengan disiplin, ya, kita pasti akan mengenal, ya, suara gembala kita, suara kebenaran. Dan kalau kita mengenal suara gembala yang baik, suara gembala yang sejati, kita tidak akan mudah disesatkan, ya, dan dibingungkan, ya, atau ditipu oleh suara-suara yang lain. Karena apa? Karena kita betul-betul mengenal suara gembala kita, suara gembala yang baik, suara gembala yang sejati. Jadi kita nggak akan mudah dibingungkan oleh suara-suara yang lain, ya, suara-suara yang mungkin membingungkan atau mau menyesatkan kita, ya.
Itu yang pertama yang bisa saya pelajari atau saya tangkap dari kisah ini ya. Dan tentunya untuk mengalahkan itu jangan lupa ya untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan dengan selalu datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Yang terakhir yang bisa saya tangkap dari kisah ini adalah bagaimana Hizkia memiliki hati yang lemah lembut ya, walaupun dia pernah salah langkah ya, pernah merasa angkuh dan tidak berterima kasih karena kemenangan besar yang Tuhan sudah berikan kepadanya ya, dan dia menjadi sombong, tetapi kita melihat tadi di perikop yang terakhir bagaimana Hizkia dengan cepat sadar mengakui kesalahannya dan kembali kepada Tuhan, dan akhirnya memang Tuhan memulihkan keadaannya dan akhirnya Hizkia bisa finishing well di dalam pemerintahannya, di dalam kerajaannya dan di dalam kehidupannya ya. Kita belajar tentu, ayo sama-sama kita terus waspada menjaga hati kita ya, supaya ketika keberhasilan, kemenangan ya, segala berkat sudah datang pada kita, kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi angkuh ya. Kita tidak merasa bahwa apa yang sudah kita capai sampai hari ini adalah dengan kita merasa itu kita capai hanya karena dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita harus cepat sadar bahwa semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, yuk kita miliki hati yang lembut, hati yang mudah ditegur, hati yang mudah dinasihati, ya, hati yang cepat sadar, ya, cepat kembali kepada Tuhan ketika Roh Tuhan mengingatkan kita. Ya. Itu hal yang bisa saya dapatkan pada perikop ini, pada pasal ini. Ya, saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu dua kebenaran ini yang mari kita renungkan sepanjang hari ini dan tentu kita praktekkan. Yaitu seperti poin yang pertama yang tadi Pak Ramli katakan, dan firman Tuhan juga katakan, singa iblis itu akan menjadi seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, menyebarkan intimidasi yang ingin menakutkan. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita mempraktekkan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, yaitu jangan lupa memperkatakan firman. Artinya satu-satunya cara yang seperti Pak Ramli tadi katakan, untuk kita mengalahkan setiap intimidasi iblis melalui pikiran kita, itu adalah lawan dengan perkataan-perkataan iman. Yang tentunya seperti Roma catat, Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa iman itu kan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, firman Kristus itulah yang harus kita perkatakan. Seperti Tuhan mengingatkan Yosua, jangan lupa memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Jadi mari membangun sebuah kebiasaan Bapak Ibu. Ketika ada intimidasi iblis dalam pikiran kita, jangan berdiam diri, direnungkan, atau berdoa dalam hati. Enggak, tapi mulai belajar memperkatakan, dalam nama Yesus aku patut. Jadi setiap kali iblis rakyat itu mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Jadi itu praktek firman yang harus kita lakukan setiap hari. Makanya Yesus juga pernah bilang, barang siapa mau mengikut aku, maka setiap hari dia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya dan mengikut aku. Nah, jadi kita ingat karya salib, bahwa kita sudah ditebus, Yesus sudah mati dan bangkit beri kemenangan bagi kita, dan kita menyangkal
Menyangkal diri kita itu maksudnya gini, ketika iblis mengintimidasi, kamu itu orang lemah. Enggak, dulu aku orang lemah, tapi sekarang aku kuat di dalam Tuhan. Iblis mengintimidasi, engkau orang berdosa. Enggak, dulu aku orang berdosa, tapi sekarang aku orang benar dalam Tuhan. Nah, begitu juga dengan perkara-perkara lain yang ditawarkan oleh iblis. Perkatakan perkataan iman yang didasari dengan firman Tuhan. Karena Yesus juga pernah katakan, jadilah seturut sesuai dengan perkataanmu. Nah, jadi mari belajar memperkatakan firman Tuhan. Seperti kitab Yosua, Tuhan katakan bukan cuma kita membaca, bukan cuma kita merenungkan, melakukan, tapi salah satu aplikasi melakukan itu adalah benar-benar memperkatakan. Karena Yakobus sekali lagi katakan, lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Tapi kalau kita berdiam diri, ya udah, kita ditelan. Karena firman Tuhan bilang juga, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang lemah. Nah, kita tahu orang yang lemah itu seperti apa? Orang yang cuma dengar firman tapi nggak pernah lakukan. Seperti orang yang membangun di atas pasir. Tapi saya percaya setiap kita mari dengar firman, merenungkan firman, lakukan firman, bagikan firman, perkatakan firman. Nah, yang kedua yang seperti Pak Ramli tadi bilang, mari terus jaga hati kita supaya tetap rendah hati, supaya jangan sampai keangkuhan, kesombongan itu menghinggap dalam hidup kita. Karena Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang rendah hati, tapi Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang angkuh. Jadi mari Bapak Ibu terus renungkan firman, perkatakan firman. Mari terus jaga hati kita, sehingga kita selalu bisa berkata setiap saat dalam hidup ini. Segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun itu, kan segala sesuatu itu berarti ya segalanya semuanya. Mau keberhasilan dalam bisnis muka, mau keberhasilan dalam rumah tangga muka, keberhasilan dalam studi, sekolah muka, dalam segala aspek hidup kita. Semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya mau tambahkan dari apa yang disampaikan Pak Ramli. 2 poin yang kita belajar pagi hari ini. Dan mari lakukan. Karena kita lebih daripada pemenang. Oke, terima kasih Pak Ramli. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan. Nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan jalankan koram Dio ini Tuhan, sudah memuji, menyembah, memuliakan Kau dan mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam dalam roh hati kami yang paling dalam Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami, dan ajar kami untuk menghidupi firman Tuhan. Karena firman-Mu lah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Nah firman-Mu Tuhan yang dapat memerdekakan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Ramli Tuhan. Biarlah Kau tambah-tambahkan kapasitas pelayanannya. Kau berikan hikmat, urapan lebih untuk melayani dan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga maupun pemimpin dalam pelayanan di Bungo ya Bapa. Biarlah terus Kau pakai ya Bapa, dan semakin hari pelayanan dan pekerjaannya semakin hari semakin Engkau buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati istri anak-anaknya ya Bapa, biarlah panjang umur, sehat, dan terus menjadi berkat dimanapun berada ya Bapa. Berkati terus kami ya Bapa yang ada di kolam Dio ini, terus menjadi sehat, panjang umur, dan damai sejahtera, kasih karunia, kebajikan dan kemurahan selalu menyertai kami ya Bapa. Dan berdoa juga untuk keluarga Pak Siregar, Bapak yang akan liburan ya Bapa. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati perjalanannya Bapa, biarlah damai sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan menyertai Pak Siregar, Bu Siregar, anak cucu menantunya ya Bapa. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Biar Indonesia ini menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Menjadi
bangsa yang makmur, bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera, karena ada Tuhan di dalamnya ya Bapa. Kau berkati terus para pemimpin kami ya Bapa. Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, MPR, DPR, dan TNI Polri Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami Tuhan, baik itu pemimpin daerah maupun pemimpin negara ya Bapa. Kau berikan kami kesejahteraan di mana tempat kami tinggal ya Bapa. Kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapa. Ajar kami untuk selalu menjadi saksimu di negara kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau telah mengingatkan kami kembali untuk kami terus menjadi waspada terhadap segala intimidasi si jahat dalam pikiran kami, supaya kami melawannya dengan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, supaya kami tidak terjatuh kepada jebakan kesombongan dan keangkuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu sepanjang hari ini, dan hidup kami boleh berhasil. Apapun yang kami pegang, Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh mendatangkan keberhasilan dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan sekali lagi hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melimpahkan kepada kami kasih karunia-Nya. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.